Oke semuanya, topik yang ingin saya bahas hari ini adalah Gereja Bethel Bandung. Why? Kenapa? Ya, itu pertanyaan bagus. Karena ini berita yang sangat mengejutkan dan berita ini bikin heboh di Gereja Bethel Bandung. Apa beritanya? Beritanya adalah jemaat yang ada di dalam gereja itu tercemar oleh corona karena dicemarkan oleh pendetanya sendiri. Mari kita lihat TKP-nya. Please subscribe. Saya pergi ke Google biasa untuk mencari informasi itu hoax atau solid. Gereja Bethel Bandung tercemar corona. Nah, ini saya filter untuk yang hari ini ya. Saya filter yang hari ini. Itu diberitakan oleh banyak hal atau banyak media mainstream, tetapi rata-rata mainstream daerah sebenarnya. Ada juga dari YouTube-nya, nanti saya perlihatkan kepada kalian semuanya. Dari suarajabar.id, pendeta Gereja Bethel Bandung tularkan virus corona ke 226 jemaat. Ini dia beritanya guys. Oke. Kemudian dari berita VOA Islam juga mengabarkan Gubernur Jawa Barat. Jadi ini konfirmasinya langsung dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Hasil rapid test 226 jemaat Gereja Bethel di Bandung positif corona. Dan beritanya itu dibawa, dicemarkan atau ditularkan oleh pendetanya sendiri. Kemudian ini dari mediajabar.com juga memberitakan hal yang sama. Artinya adalah banyak media-media besar, media-media daerah, ini Aceh juga, sudah di Aceh, pendeta Gereja Bethel Bandung yang tularkan corona ke 226 jemaat meninggal guys. Ini jemaatnya di dalam. Oke. Apa pesannya di sini? Ini juga dari mana ini? tribunnews.jawatengah.com juga memberitakan hal yang sama. Nah, apa yang ingin saya bahas di sini adalah keseriusan kita di dalam menghadapi virus corona. Saya yakin belum maksimal. Masyarakatnya terutama belum menyadari betul apa bahaya yang mengintai di balik corona. Saya ingat 1 atau 2 minggu yang lalu dikirimi teman, dan teman itu dikirimi oleh teman lagi, dikirimi teman dari Italia. Dia orang Indonesia yang mukim di sana di Italia. Dia berbagi cerita, share, divideokan. Dia menangis. Dia bilang, kalau saya menjadi tentara atau polisi, mungkin saya akan tembak-tembakin tuh orang yang ada di luaran. Karena seruan pemerintah itu tidak ditaati, kurang ditaati. Nah, setelah presiden membuat dekrit yang kedua, ingat ya, dekrit yang kedua, baru kasusnya rada-reda. Nah, saya sangat tidak sependapat dengan orang-orang yang punya paham lebih takut kepada Allah daripada takut kepada corona. Oke lah, itu debatable ya. Saya tidak ingin membahas ini. Tetapi ini adalah bukti, ini adalah contoh, ini adalah hal nyata yang sudah terjadi di Gereja Bethel Indonesia. Bayangkan kalau seorang itu terpapar virus corona, kemudian ada di masjid, ada di kumpulan yang besar. Kayak apa? Nah, itu maksudnya dari video ini. Oke. Saya ingin menghimbau kepada masyarakat, kepada teman-teman, kepada saudara-saudara, kepada hamdetolan dan semuanya untuk saling menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghindari, untuk menekan pertumbuhan corona itu adalah physical distancing, reduce movement, atau kalau bisa zero movement. Tapi zero movement memang ini harus didukung oleh banyak hal seperti logistik dan sebagainya. Nah, tentang lockdown atau tidak lockdown, biarlah pemerintah yang mengurus. Bagi saya itu seperti itu, karena lockdown juga imbasnya kurang bagus seperti yang terjadi di India. India menerapkan lockdown tapi kacau balau, gaduh bukan main dan sebagainya. Oke, saya yakin pemerintah punya perangkat-perangkat untuk menganalisis keputusan apa yang paling baik, paling menguntungkan
di antara situasi-situasi yang tidak menguntungkan. Artinya kita mengambil terbaik dari yang buruk-buruk gitu. Karena ini adalah benar-benar tidak ada pilihan. Terus saya ingin juga membahas tentang videonya Pak JK beberapa hari yang lalu, atau mungkin sehari kemarin. Beliau mendukung keputusan MUI untuk tidak sholat berjamaah karena virus corona. Kemudian beliau mendukung juga tindakan keras dari pemerintah. Beliau bilang dalam hal ini, dalam situasi seperti ini, pemerintah harus keras. Kalau menuju diktator, kita harus dukung. Karena rakyat yang tidak menyadari ataupun memang ada yang berusaha menjadi provokasi, membuat situasi menjadi kacau, ini memang harus dibendung. Harus dibendung, harus dibungkam demi keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Oke, sekali lagi guys, saya ingatkan hari ini tanggal 4 April saya mendapat kabar-kabar ini. Kejadiannya kemarin mungkin tanggal 3, tetapi saya baru bisa upload hari ini karena saya melihat di Google Trendnya itu Gereja Bethel Bandung muncul di situ. Artinya banyak pencarian, banyak berita diburu tentang gereja di Bandung. Saya kira, sekali lagi ini saya kira ini bukan hoax karena sudah diberitakan banyak media daerah, tetapi memang belum saya temukan di media-media besar seperti Kompas, Detik, CNN dan sebagainya. Mungkin karena kasusnya ini baru muncul. Oke guys, atau kalian yang punya berita yang lain bahwa berita ini hoax atau berita ini tidak benar, silakan komen, silakan berbagi informasi untuk mengurangi, untuk menekan pertumbuhan corona yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Tetapi saya ingin ingatkan, tidak perlu panik, no panic please. Kenapa? Kalau panik berkepanjangan, daya imunitas kita turun, kemudian kita menjadi sakit, terpapar dan sebagainya. Panik it's not an answer. Artinya panik itu bukan jawaban. Kita mencari informasi dan kita bersikap dari informasi yang kita dapatkan. Informasi hari ini adalah 226 jemaah gereja Bethel Bandung positif corona. Positif corona. Terinfeksi dari pendetanya sendiri. Oke, apa yang kita tarik pelajarannya? Ingat sekali lagi, keep distancing. Jaga jarak. Jaga jarak. Cintai keluarga Anda, orang-orang tercinta Anda, jaga jarak. Sekian dulu guys, jangan lupa saran, komen, demi perbaikan konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.